Halo sahabat pendidikan, selamat datang di Perspektif, perbincangan pendidikan inspiratif. Perkenalkan, saya Boni dari Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan BSKP. Saya di sini selaku host dari Perspektif pada episode meningkatkan mutu pendidikan dengan pemanfaatan rapor pendidikan. Pada episode ini, kita akan berbincang mengenai salah satu program dari Kemendikbudristek, yaitu rapor pendidikan. Bersama saya di podcast ini sudah ada Mbak Francisca Nuraini yang merupakan koordinator evaluasi kebijakan dan sistem pendidikan. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Mas Boni gimana kabarnya? Saya juga baik. Alhamdulillah. Dan juga bersama kita di sini sudah ada Pak Abdul Karim dari SMPN 20 Kota Tangerang yang merupakan juga bagian dari Sekolah Penggerak Angkatan Pertama ya Pak? Ya, SMPN 20 itu. Iya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat lahir batin ini. Iya. Mas Boni gimana kabarnya? Saya juga sehat lahir batin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, belakang ini apakah ada kesibukan dari Mbak Siska sendiri? Oh sibuk. Jadi karena kami diamanatkan untuk mengampu evaluasi kebijakan dan sistem pendidikan, jadi memang ada beberapa hal. Pertama adalah kaitannya dengan evaluasi kebijakan, di mana kita melakukan evaluasi terkait program prioritas Kemendikbudristek. Jadi kita saat ini sedang turun ke lapangan dalam rangka evaluasi program Sekolah Penggerak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk evaluasi program SMKPK sebagai salah satu program prioritas Kemendikbudristek juga. Kita pada minggu ini selama 10 hari ke depan akan mengadakan pembekalan untuk calon enumerator yang akan nanti tinggal di sekolah selama 2 bulan. Lalu ada juga kami melakukan evaluasi kaitannya dengan sangat terkait dengan tema ini, yaitu pemanfaatan rapor pendidikan baik oleh sekolah dan juga oleh dinas pendidikan. Lalu kami masih terus berkoordinasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri karena kita baru saja menerbitkan peraturan Mendikbudristek nomor 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan. Kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan kaitannya dengan dana alokasi khusus dan dana alokasi umum, kemudian juga dengan Bappenas kaitannya dengan nanti bagaimana Kemendikbudristek menilai kinerja sekolah berdasarkan rapor pendidikan, seperti itu. Cukup banyak yang percaya Mbak? Oh banyak. Mas ya? Boni kan di dalamnya juga. Juga ya. Oke, kalau Pak Abdul Karim sendiri kesibukannya apa sih di sekolah? Untuk saya sendiri dikarenakan mungkin beda ranah kita ya Bu ya. Iya betul. Ibu di ranah yang kebijakan ya Pak ya. Betul, kalau betul. Saya untuk di pelaksana di lapangan di sekolah, kesibukan kami saat ini tentu saja sama halnya seperti yang Ibu alami. Kami juga banyak kesibukan. Pekan lalu kami baru saja selesai melaksanakan uji coba asesmen nasional, di mana di dalamnya terutama di uji coba ini adalah kami ditugaskan harus melakukan sinkronisasi data antara data kami, Dapodik dengan dalam rangka mengikuti asesmen nasional nanti. Pun demikian di Labcom sama sangat tersibukan di sekolah kami kemarin karena harus sinkron aplikasi yang tentu saja dengan berbagai macam kendala, tapi alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan. Untuk pekan ini kita berlanjut persiapan menuju asesmen nasional yang sedianya kami juga sedang menunggu kepastian. Apakah ada di akhir bulan Agustus atau di awal September atau di bulan September. Pada dasarnya kami sudah persiapan, sudah merapikan berbagai macam hal, terutama perangkat-perangkat kami di lab komputer. Insya Allah kami pada saatnya nanti akan siap sedia 100%. Iya, sibuk sekali ya Pak di sekolah ya Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membicarakan mengenai rapor pendidikan ya Ibu sekalian. Nah, kita lanjutnya ke pertanyaan yang pertama ke Mbak Francisca Nuraini. Apa sih itu rapor pendidikan? Oke, mungkin kita flashback sedikit ya. Jadi pada tanggal 1 April tahun 2022, Pak Menteri Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar episode ke-19, yaitu Rapor Pendidikan Indonesia. Nah, rapor pendidikan itu merupakan sebuah platform digital. Jadi di mana di dalam platform itu disediakan data hasil evaluasi sistem pendidikan. Jadi dalam platform rapor tersebut daerah dan sekolah akan bisa melihat sebenarnya kualitas layanan pendidikan mereka itu seperti apa. Jadi itu akan bisa diunduh oleh kepala sekolah, bisa diunduh oleh kepala dinas ataupun pejabat dinas lain yang berwenang, seperti itu. Nah, kita kan sudah tahu apa itu rapor pendidikan. Apa sih yang melandasi dan menjadi landasan dari rapor pendidikan itu?
Oke, jadi ada dua regulasi sebenarnya yang menjadi landasan dari rapor pendidikan. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua itu adalah Permendikbud Nomor 9 Tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Seperti itu. Nah, di dalam PP 57 itu disampaikan bahwa ada dua jenis evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi hasil belajar, kemudian yang kedua adalah evaluasi sistem pendidikan. Evaluasi hasil belajar ini diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan. Jadi, satuan pendidikan berwenang untuk melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik. Kemudian untuk evaluasi sistem pendidikan ini dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan juga oleh pemerintah daerah. Ini untuk menilai kinerja layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan juga oleh pemerintah daerah. Nah, sebagai turunan dari PP 57 tahun 2021 tersebut adalah Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan. Seperti itu, Mas Boni. Iya, masih sangat jelas sekali ya apa landasannya. Nah, kita kan sudah tahu apa itu dan apa landasannya. Nah, untuk apa sih adanya rapor pendidikan ini? Rapor pendidikan itu karena merupakan salah satu dari sekian banyak episode kebijakan Merdeka Belajar yang sudah dicanangkan oleh Pak Menteri. Memang kita ingin menjadi semacam alat bantu bagi satuan pendidikan dan juga oleh pemerintah daerah, di mana dengan menggunakan platform rapor pendidikan itu bisa menjadi cermin bagi mereka untuk melakukan refleksi. Sebenarnya layanan pendidikan yang sudah diselenggarakan itu apakah sudah baik mutunya atau belum? Bagaimana kualitasnya? Nah, rapor pendidikan menyediakan data kualitas layanan pendidikan sehingga nantinya bisa digunakan oleh sekolah dan daerah untuk refleksi. Masih kurang di mana? Perlu perbaikannya di bagian apa? Seperti itu. Nah, tadi kan sudah disampaikan kalau ini sudah digunakan refleksi untuk satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Nah, dari situ siapakah mereka yang punya akses ke dalam rapor ini, Mbak? Oke, saat ini yang punya akses adalah dari Dinas Pendidikan, baik itu Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan juga dari Satuan Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan ini mereka saat ini diberikan sekitar 30 akun Belajar ID. Jadi untuk bisa masuk ke dalam platform rapor pendidikan harus menggunakan akun Belajar ID. Nah, Dinas Pendidikan akan memiliki 30 akun dan itu diserahkan sepenuhnya kepada kepala dinas. Siapa saja yang akan diberikan penunjukan ya. Jadi kepala dinas mempunyai wewenang untuk menunjuk apakah kepala bidang atau bagian perencanaan atau pengawas yang akan bisa mengakses rapor pendidikan tersebut. Lalu untuk sekolah, kepala sekolah mempunyai akses terhadap rapor pendidikan. Tadi kan disampaikan kalau ada satuan pendidikan dan dinas pendidikan yang bisa mengaksesnya. Nah, siapa saja sih person-person yang bisa mengakses di dinas pendidikan dan satuan pendidikan? Jadi kalau untuk bisa mengakses sebenarnya kita perlu akun Belajar ID. Nah, beberapa waktu sebelum Pak Menteri meluncurkan rapor pendidikan sudah diberikan surat edaran dari Pak Dirjen waktu itu untuk Dinas Pendidikan bisa mendaftarkan. Jadi kepala dinas boleh menunjuk stafnya siapa saja yang akan diberikan akses untuk bisa membuka platform rapor pendidikan. Seperti itu. Lalu untuk sekolah, saat ini kepala sekolah sudah diberikan akun Belajar ID yaitu @admin. Itu juga kepala sekolah bisa mengakses rapor pendidikan. Pengecualian untuk pendidikan anak usia dini saat ini masih belum, tapi masih berproses seperti itu. Ya, berhubung kita bicara akses ya, kita coba tanya ke Pak Abdul Karim ya. Apakah sudah pernah mendengar mengenai rapor pendidikan ini? Mengenai rapor pendidikan sebetulnya sejak sekolah penggerak ini mulai diluncurkan 1 tahun yang lalu juga kami sudah mendengar. Tetapi di pertengahan tahun ini sudah dikembangkan, bahkan kami sudah bisa melihat dan juga bisa mendownload daripada rapor pendidikan. Yang pada akhirnya sekarang nampaknya semua harus tahu, harus bisa, harus sudah explore apa itu rapor pendidikan. Yang ternyata di dalamnya itu mewakili bagaimana gambaran satuan pendidikan dalam rangka capaiannya melaksanakan pembelajaran di sekolah. Dalam rapor ini sebetulnya untuk kami
para penggiat pendidikan di lapangan, para kepala sekolah, guru, terdahulu memang ada yang disebut dengan rapot mutu. Tetapi ini sebagai pengganti daripada rapot mutu, setelah kami eksplor, kami lihat di dalamnya, kami bisa lebih mengerti, kami bisa lebih memahami gambaran-gambaran atau capaian-capaian yang sudah dicapai oleh satuan pendidikan, termasuk yang sudah dicapai oleh SMP Negeri 20 Kota Tangerang. Ya. Sudah sangat mengenal. Iya, betul sekali ya Pak. Dari yang saya lihat berarti Bapak sudah bisa mengakses, mengeksplor dan mendownload juga ya. Nah, menurut Bapak ada kesan apakah untuk platform lapor yang ada saat ini? Kesan itu tentu saja ada kesan lebih simpel ya. Lebih simpel karena dimana ketika kita masuk ke dalam platform, kita bisa melihat berbagai macam hasil capaian pembelajaran, baik itu hasil capaian iklim budaya maupun iklim inklusivitas di sekolah, bahkan perkembangan dari pada tenaga kependidikan kami pun bisa dilihat di dalamnya. Bahkan ketika kami ada yang bingung di dalamnya, kami bisa eksplor, itu ada glosarium disediakan di dalam platform ini. Glosarium, di situ kita bisa hal-hal yang belum memahami, yang belum kita pahami tentang isi dari rapot pendidikan ini, kita bisa cari tahu di situ. Bahkan ada bantuan. Kalau kita bingung lagi, kita boleh menghubungi bantuan di situ untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait tentang platform rapot pendidikan ini. Demikian. Ya, berarti selain datanya sendiri, layanan lain sudah cukup lengkap ya Pak? Sudah cukup lengkap. Iya. Kalau boleh tahu data apa saja sih yang ada di dalam platform rapor? Jadi karena rapor ini menyajikan data hasil evaluasi sistem, ketika kita bicara tentang penilaian kinerja dari pendidikan anak usia dini, kita datanya tentu saja tidak hanya dari data pokok pendidikan, tapi kita juga ada data dari Ban PAUD PNF. Jadi kaitannya dengan seperti apa akreditasinya, bagaimana kondisi layanan pendidikan anak usia dini, seperti itu. Lalu ada juga data guru dan juga data-data lain yang kaitannya memang terkait dengan sarana dan tenaga kependidikan lain. Kemudian untuk pendidikan dasar dan menengah, sebagian besar data yang ditampilkan di dalam platform rapor merupakan hasil dari asesmen nasional. Jadi ini menjadi salah satu bentuk akuntabilitasnya Kemendikbudristek tahun lalu ketika episode pertama dari Merdeka Belajar di mana ujian nasional diganti menjadi asesmen nasional, maka hasil asesmen nasional itu kita tampilkan dalam platform rapor pendidikan. Jadi masing-masing sekolah yang sudah ikut berpartisipasi dalam asesmen nasional akan bisa melihat sebenarnya sekolah saya hasil asesmen nasionalnya seperti apa tahun lalu. Jadi itu. Jadi proporsi terbesar adalah data asesmen nasional. Kemudian ada data pokok pendidikan atau Dapodik. Lalu ada juga khusus untuk SMK, kita ada data tracer study di mana kita melihat seperti apa keterserapan lulusan SMK, bagaimana pendapatan mereka setelah bekerja, lalu apa yang menjadi pendapat dari dunia kerja dan dunia industri tentang kepuasan mereka terhadap lulusan SMK ini. Lalu ada juga data dari platform digital guru dan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya, bagaimana mereka dalam mengikuti pelatihan atau yang lainnya. Lalu ada juga data-data guru dan juga data BPS. Data BPS ini kaitannya dengan angka partisipasi. Kita tetap melihat seperti apa angka partisipasi sekolah, seperti itu. Wah, sangat banyak sekali ya data yang di sana. Iya, benar. Nah, untuk itu jadi tadi sudah disampaikan Pak Karim ya, ini merupakan penyempurnaan dari rapor mutu gitu ya. Kalau sebelumnya kita meminta kepada sekolah untuk melakukan evaluasi diri sekolah ya dengan mengisi berbagai macam jenis borang, saat ini kita mendorong sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam asesmen nasional dan juga mengupdate selalu Dapodiknya seperti itu. Tadi kan sudah disampaikan banyak sekali ya mengenai datanya yang sangat lengkap, yang komprehensif. Terus tadi seperti disampaikan juga kalau ada merupakan peningkatan dari rapor mutu sebelumnya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang diharapkan untuk memanfaatkan rapor pendidikan ini? Iya, jadi memang kita mencoba untuk bagaimana caranya gitu ya supaya satuan pendidikan dan juga dinas
itu bisa memanfaatkan data yang ada di dalam rapor pendidikan. Kalau sebelumnya rapor mutu juga digunakan oleh satuan pendidikan untuk melihat kondisi dirinya. Nah, saat ini rapor pendidikan ini datanya kan cukup komprehensif ya Mas Boni ya. Jadi kita berharap bahwa data-data yang ada itu bisa menjadi dasar bagi satuan pendidikan dan juga bagi daerah ketika mereka menyusun perencanaan pendidikan gitu. Jadi tidak ada satu program yang pas sebenarnya untuk semua sekolah gitu. Tidak ada satu program yang pas untuk semua daerah. Dengan data yang ditampilkan, masing-masing daerah akan punya datanya masing-masing. Oh, ternyata saya kekurangannya ini. Ketika saya kekurangannya ini, saya harus melakukan perbaikan di area ini gitu ya. Jadi nanti mereka akan bisa menyusun program yang lebih tepat sasaran seperti itu untuk peningkatan mutu. Ya, berhubung ngomongin tentang perencanaan, saya dengar ini ada bocoran mengenai perencanaan berbasis data. Apa sih perencanaan berbasis data itu, Mbak? Iya, jadi perencanaan berbasis data adalah suatu proses perencanaan siklus di mana ketika nanti sekolah dan daerah membuka platform rapor, kemudian mengunduh datanya, mereka menggunakan data yang ada di dalam rapor sebagai dasar untuk melakukan perencanaan. Lalu mereka menerapkan apa-apa yang sudah direncanakan, dilaksanakan, kemudian dilakukan monitoring. Nah, hasilnya akan terlihat lagi nanti di dalam rapor pendidikan tahun berikutnya. Jadi ini menjadi suatu siklus di mana dengan perencanaan berbasis data ini kita mendorong perubahan perilaku baik untuk sekolah maupun untuk daerah. Mereka lebih database gitu ya, jadi berbasis data, berbasis bukti. Ketika nanti mereka menyampaikan kepada DPRD atau menyampaikan kepada dalam penyusunan anggaran itu, mereka ada buktinya. Oh, saya mau melakukan program ini karena apa? Karena kemampuan numerasi misalnya masih rendah atau kemampuan numerasi belum sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Sehingga saya memiliki program A, B, C, D untuk bisa meningkatkan kemampuan numerasi seperti itu. Betul sekali ya mengenai perencanaan berbasis data. Nah, kalau tadi kan di rapor pendidikan sudah ada landasan mengenai rapor pendidikan ya. Kalau di perencanaan berbasis data sendiri apakah ada landasan yang landasnya, Mbak? Iya, itu juga ada sama tadi ada di PP nomor 57 tahun 2021, di sana disebutkan kaitannya tentang perencanaan daerah. Lalu juga di Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 di mana pemerintah daerah diharapkan menggunakan data rapor pendidikan untuk perencanaan mereka. Satuan pendidikan juga diharapkan bisa menggunakan data rapor pendidikan untuk melakukan perencanaan seperti itu. Berhubung kita sudah ngomongin tentang pemanfaatan, nah kembali lagi sedikit mengenai ke Pak Karim ya. Betul. Ya. Kembali lagi ke Pak Karim. Menurut Pak Karim, apakah sudah cukup bisa memahami data yang ada di rapor pendidikan? Sampai di titik ini, sampai saat ini di ranah kami sebagai pimpinan, pemahaman kami tentang tampilan data, apapun data atau informasi yang disampaikan di platform rapor pendidikan, khususnya di rapor pendidikan SMP Negeri 20, saya katakan saya bisa memahami. Kenapa saya katakan saya bisa memahami? Juga dengan melihat hasil yang kita lihat di rapor pendidikan SMP Negeri 20, bahkan saya sempat juga menyempatkan dalam satu kegiatan rapat dinas internal di sekolah, saya sampaikan, saya gambarkan kepada teman-teman bagaimana capaian yang sudah dicapai di rapor pendidikan SMP Negeri 20. Teman-teman di situ salah satu poin sebagai contoh melihat bahwasannya ternyata hasil daripada numerasi asesmen siswa SMP Negeri 20 itu di bawah rata-rata. Di bawah kompetensi minimum maksudnya? Di bawah kompetensi minimum. Sehingga yang menyebabkan itulah yang tadi dikatakan data, oleh Mbak Siska tadi dikatakan data itu yang nantinya ketika kami merasa kurang di numerasi, bagaimana saya dengan teman-teman nanti meramu sebuah kegiatan, yang kegiatan ini pada akhirnya nanti endingnya akan kita rancang menjadi sebuah program. Program ini pun nanti akan kita rancang dimasukkan ke dalam RKAS atau penganggaran, yang tentu saja kegiatan itu bertujuan tadi melakukan treatment perbaikan dalam rangka bagaimana caranya ke depannya agar numerasi di SMP Negeri 20 jangan sampai nilainya seperti ini, tapi harus ada peningkatan. Karena di raport ini bisa terlihat apa yang terlihat ketika SMP 20 berada di angka sekian, kita bisa melihat SMP 20 berada di bawah rata-rata
sekolah yang setara atau serupa, baik itu di level tingkat kota atau kabupaten, baik itu untuk level tingkat provinsi, bahkan nasional. Di situ kita bisa koreksi bersama, refleksi bersama dengan teman-teman. Yuk, ini yang kurang di kita bikin program, kita laksanakan, agar nanti ke depannya tentu saja ini tidak menjadi kelemahan SMP Negeri 20. Seperti itu. Ya, terima kasih, sangat lengkap sekali. Berarti tidak hanya cuma memahami, tapi memang SMP N20 Tangerang ini sudah menggunakan ya, memanfaatkan platform rapor ini untuk perencanaan ya. Nah, kembali lagi ke Mbak Siska. Nah, proses perencanaan basis data sendiri itu seperti apa? Jadi dari kami dari pemerintah pusat kita mencoba untuk menyiapkan bahan pelatihan, sosialisasi. Kita coba sosialisasi kepada kepala daerah, kepada Bapeda juga. Kita sampaikan bahwa dari Kemendikbudristek ada satu platform yang namanya Rapor Pendidikan, dan harapannya itu bisa digunakan untuk perencanaan pendidikan di daerah dan juga di satuan pendidikan. Tidak hanya dalam bentuk sosialisasi, kita juga melakukan BIMTEK kepada MKKS dan juga MKPS dan juga Dinas Pendidikan daerah gitu ya, di masing-masing region. Nah, itu harapannya ketika nanti mereka melihat data rapor pendidikan, mereka bisa mengetahui permasalahannya apa, lalu apa sih akar masalahnya. Sebagai contoh, rapor pendidikan itu kan datanya sangat komprehensif. Dia itu terdiri dari aspek input, proses, dan juga output. Aspek input itu dilihat dari ketercukupan guru, distribusinya seperti apa, kompetensinya bagaimana, kualifikasinya apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum. Lalu ada juga bagaimana pengelolaan sekolahnya. Lalu kita masuk ke dimensi proses, bagaimana proses itu, proses pembelajarannya seperti apa, apakah guru melakukan refleksi atau tidak, apakah kepala sekolah itu memimpin sekolah itu sudah mewadahi guru atau belum untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian apakah sekolah itu sekolah yang aman, nyaman, dan juga ramah anak. Ini dilihat dari tadi Pak Karim sempat menyebutkan ada iklim keamanan, iklim inklusivitas, iklim kebinekaan. Nah, itu untuk mengukur sebenarnya anak-anak itu merasa aman atau tidak, mereka diterima atau tidak di sekolah, seperti itu. Lalu kita bisa melihat outputnya seperti apa nih. Output itu dilihat dari kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan juga karakter. Itu untuk pendidikan dasar dan menengah. Khusus untuk SMK tadi ada keterserapan lulusannya seperti apa. Lalu untuk pendidikan anak usia dini lebih dilihat pada bagaimana kualitas pengelolaan satuan, seperti itu. Nah, dengan melihat berbagai aspek ini, ketika tadi Pak Karim menyampaikan ya Pak ya, di SMP Negeri 20, ternyata outputnya dari sisi numerasi itu masih di bawah kompetensi minimum. Pak Abdul Karim kemudian bisa melihat lebih lanjut, di bawah kompetensi minimum ini sebenarnya permasalahannya apakah ada di proses, apakah ada di input, atau dilihat juga di numerasi itu sebenarnya ada beberapa aspek yang dilihat. Jadi apakah itu domain bilangan, domain aljabar, data dan ketidakpastian, atau geometri. Jadi di bagian mana anak-anak itu bisa paling lemah gitu ya, ketika misalnya jangan-jangan lemahnya itu adalah di geometri, sehingga mungkin perlu penguatan dalam hal substansinya untuk geometri. Lalu dilihat, oh kualitas proses pembelajarannya seperti apa gitu. Apakah Pak Abdul sebagai kepala sekolah sudah cukup baik atau belum, itu juga ada penilaiannya. Nah, dengan melihat akar masalahnya, kemudian bisa disusun sebenarnya programnya apa, program benahinya apa. Jadi sesuai tagline-nya Pak Menteri, identifikasi adalah ketika kita melihat mana yang masih kurang, yang masih perlu perhatian. Refleksi, yaitu dengan mencari akar masalahnya, apakah masalahnya di domainnya atau masalahnya di prosesnya, apakah pembelajarannya sudah baik, apakah sekolahnya aman atau tidak, apakah ramah anak atau tidak. Lalu benahi. Jadi mencari program apa sebenarnya yang bisa tepat sasaran, sehingga intervensinya itu menjadi asimetris. Jadi antara sekolah Pak Abdul dengan sekolah lain itu tidak akan sama. Karena apa? Karena datanya berbeda gitu. Jadi pendekatan yang dilakukan akan berbeda ketika akar masalahnya berbeda. Seperti itu Mas Bud. Dari sana kita lihat tadi disampaikan bahwa dari yang diukur itu sangat lengkap ya, dari sekolah sendiri, dari kepemimpinannya, dari siswanya, dari gurunya. Dan untuk program-program yang dilakukan itu juga ke depan juga menyangkut banyak stakeholder pendidikan. Nah, dalam perencanaan basis data ini, siapa saja sih yang diharapkan untuk ikut dalam proses perencanaannya? Oke, jadi
memang kalau untuk di tingkat satuan pendidikan kita mengharapkan kepala sekolah tidak sendirian gitu ya, tetapi melibatkan guru, mungkin melibatkan wakil kurikulum, melibatkan orang tua juga dalam hal ketika misalnya oh ternyata saya perlu melakukan program ini dan ini dan ini gitu. Jadi dia harapannya terjadi diskusi yang konstruktif ya. Ini pun diharapkan terjadi di pemerintah daerah gitu. Kami tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa rapor pendidikan ini juga diintegrasikan dengan standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Jadi indikator-indikator yang diukur di dalam rapor pendidikan itu juga terefleksikan nanti di dalam standar pelayanan minimal atau SPM, sehingga pemerintah daerah akan dilihat bagaimana kinerjanya di dalam urusan pendidikan itu berdasarkan indikator-indikator rapor pendidikan. Salah satunya adalah literasi dan numerasi. Nah, pemerintah daerah diharapkan ketika dia melihat data daerahnya, yang khusus dari pemerintah daerah adalah dia juga ada data tentang kesenjangan, Mas Boni. Jadi misalnya kemampuan literasi di Kota Tangerang gitu ya, misalnya sudah di atas kompetensi minimum. Tetapi ada data kesenjangan, apakah literasi itu sudah merata atau ada kesenjangan? Itu dilihat berdasarkan gender, berdasarkan status sosial ekonomi, dan juga berdasarkan wilayah pedesaan dan perkotaan. Ini untuk mendorong, oh ternyata ketika saya sebagai dinas Kota Tangerang, saya melihat sudah baik nih literasinya, tetapi masih ada kesenjangan antar gender. Berarti antara anak laki-laki dan anak perempuan ada perbedaan kemampuan literasi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong supaya yang tadi menjadi masih senjang itu menjadi semakin sedikit, seperti itu. Nah, tadi kan sudah disampaikan banyak sekali mengenai perencanaan berbasis data ya. Apa sih yang diharapkan dengan adanya perencanaan berbasis data ini? Perubahan apa yang terjadi dari lingkungan sekolah, dinas pendidikan seperti itu? Yang pertama tentunya adalah perubahan perilaku. Tadi Pak Karim juga sudah ya perubahan perilaku bahwa satuan dan juga daerah menggunakan data. Jadi berbasis bukti. Ketika mereka menyusun perencanaan tidak lagi hanya mengcopy atau perencanaan yang tahun sebelumnya gitu, tapi mereka tahun ini fokus pada apa yang harus diperbaiki, apa yang masih perlu perhatian gitu. Itu adalah perubahan perilaku. Kemudian dalam jangka panjang tentu kita mengharapkan tadi ketika masing-masing sekolah, masing-masing daerah melakukan perubahan dan perbaikan mutu, harapannya seluruh satuan pendidikan akan memiliki mutu yang sama gitu, mutu yang meningkat. Dari Sabang sampai Merauke kita akan mendapatkan satuan pendidikan yang bermutu. Seperti itu, Mas Buni. Jadi kita sudah tahu, kita menginginkan bahwa peningkatan mutu terjadi di seluruh satuan pendidikan di Indonesia seperti itu. Jadi betul. Mutu juga tidak hanya akses yang merata, tapi juga mutu juga yang merata. Betul. Dan kita pindah ke Pak Karim dulu ya. Okay. Apakah mengenai perencanaan basis data ini kan Pak Siswa sudah menyampaikan bahwa sudah banyak dilakukan BIMTEK ya ke baik satuan pendidikan atau MKS lebih tepatnya. Nah, apakah dari SMPN 20 Kota Tangerang ini sendiri sudah pernah mendapatkan BIMTEK perencanaan basis data? Okay. Nah, sebelum saya menjawab ke pelaksanaan BIMTEK yang sudah didapatkan oleh SMP 20 atau belum, memang ada yang menarik tadi yang disampaikan Bu Siska tentang data. Itulah hebatnya, saya berani mengatakan hebat ya, hebatnya raport pendidikan yang sudah diluncurkan ini. Kenapa demikian? Karena data yang muncul itu kan berdasarkan asesmen nasional tahun lalu. Berarti raport tahun ini yang muncul, asesmen nasionalnya dilaksanakan tahun lalu. Di mana dalam asesmen nasional itu tidak hanya literasi, numerasi di dalamnya yang dinilai, tapi ada survei karakter, survei lingkungan yang semua warga sekolah ikut mengisi. Tidak hanya siswa, kepala sekolah mengisi, guru mengisi, komite mengisi, tata usaha mengisi, jadi seluruh warga. Sehingga gambaran yang kita dapatkan di raport pendidikan betul-betul berdasarkan data yang real, yang dirasakan oleh semua warga sekolah tentang SMP Negeri 20. Jadi betul-betul tadi saya senada dengan Mbak Siska menyampaikan bahwasannya ini betul-betul komprehensif dan up to date. Yang pada akhirnya berarti raport pendidikan yang akan muncul, yang akan datang berdasarkan asesmen yang dilaksanakan tahun ini. Bukan hanya copy paste dari program yang sudah. Tadi ketika dasar tahun ini kita punya kelemahan lagi, itulah kita lihat raport pendidikan yang lemah, kita adakan treatment, kita adakan perbaikan supaya kedepannya terus meningkat. Pada akhirnya betul yang dikatakan, setiap sekolah dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia
semuanya memiliki mutu yang sama berdasarkan karakteristik sekolahnya masing-masing, karena tidak mungkin sama antara karakteristik sekolah-sekolah di Kota Tangerang dengan yang berada di wilayah lain atau di daerah lain. Itu mutunya meningkat berkembang sesuai dengan karakteristik sekolahnya masing-masing, wilayahnya masing-masing. Adapun tentang BIMTEK, belum lama ini terakhir kalau tidak salah itu tanggal 23 sampai 25 Juni kami menempatkan BIMTEK dalam rangka berbasis data ini, dalam rangka pemanfaatan yang dilaksanakan ketika itu diserahkan pelaksananya adalah BPMP Provinsi Banten. Kami melakukan identifikasi, lalu kami juga melakukan refleksi, dan akhirnya kami melakukan tindakan benahi berdasarkan data tersebut, yang mana nanti kita akan punya program-program utama, program-program unggulan di setiap sekolah. Program-program unggulan dan utama ini yang tadi kembali lagi dalam rangka memperbaiki kekurangan capaian pendidikan, capaian pembelajaran, capaian karakter di setiap sekolah di SMP Negeri 20, supaya kedepannya ada perbaikan. Itu yang perencanaan berbasis data itu di situ dimaksudkan. Jadi saya berani mengatakan ini hebat sekali ini. Betul-betul menggambarkan karakteristik SMP Negeri 20 ataupun sekolah-sekolah lain. Iya, terima kasih banyak Pak. Sangat lengkap sekali jawabannya, dan kita sekarang masuk ke segmen perspektif menjawab, di mana ada beberapa pertanyaan dari sosial media yang sudah kami kumpulkan untuk ditanyakan kepada para sumber yang sudah hadir pada podcast kita hari ini. Yang pertama ada pertanyaan dari Lilis Retnawati 27. Ini kepada Mbak Siska ya, saya tanya, kenapa rapor PKBM di sekolah tidak muncul? Apakah karena faktor keadaan siswa yang menjadi penentu? Jadi gini, kalau rapor PKBM itu pertama, jika PKBM itu memberikan atau memiliki beberapa program, misal satu PKBM dia memiliki program paket A, paket B, dan paket C, sedangkan NPSN-nya hanya satu, maka memang saat ini belum diwadahi di dalam platform rapor, karena akun belajar ID itu memang untuk satu NPSN. Jadi kalau NPSN-nya satu tetapi dia punya 3 program, ada paket A, B, dan C, maka belum bisa mengakses rapor pendidikan. Tetapi jangan khawatir, PKBM bisa mengunduh data hasil asesmen nasional tahun lalu melalui laman ANBK kemdikbud.go.id. Jadi menggunakan ID pada saat mereka melakukan asesmen nasional. Jadi mereka bisa login dengan akun ketika melakukan asesmen nasional untuk melihat hasil capaian asesmen nasional tahun lalu seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi bagi PKBM disarankan untuk langsung akses ke websitenya Asesmen Nasional ya. Benar, terutama untuk yang melayani 3 program gitu ya. Kalau PKBM-nya itu misalnya hanya satu program, satu paket C, itu akan ada datanya di rapor pendidikan seperti itu. Terima kasih sekali atas jawabannya. Semoga tadi pertanyaan dari Lilis Rawati itu bisa terjawab ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Nah, kalau memang ini memang terobosan rapor pendidikan dan PPD ini hal yang bagus, kenapa tidak semua sekolah tidak diharuskan untuk menggunakannya? Jadi kami kan memahami bahwa ini adalah sesuatu yang baru gitu ya. Kalau langsung semua diwajibkan untuk menggunakan, itu akan menjadi sangat menyulitkan. Pertama karena rapor pendidikan ini datanya sangat komprehensif. Jadi yang kita inginkan pada tahun pertama adalah kita ingin sekolah sebenarnya memahami, ada platform rapor pendidikan di mana datanya itu sangat komprehensif, sangat banyak. Kita ingin mencoba mendorong sekolah dan daerah itu untuk yuk kita bersama-sama melakukan perencanaan menggunakan data rapor. Jadi itu adalah yang ingin dicapai pada tahun ini. Jadi perubahan perilaku bahwa mereka sudah tahu ada data rapor dan data ini bisa digunakan untuk perencanaan pendidikan seperti itu. Terima kasih sekali jawabannya Mbak Siska dan Pak Karim. Kemudian dari berikutnya dari HDYIF, bagaimana cara mengatasi keraguan dari user keakuratan data dalam rapor pendidikan? Mbak Siska dulu. Kalau tentang keakuratan data, mungkin yang pertama kali perlu lihat adalah melihat datanya dulu gitu ya. Kita coba kita lihat datanya dulu, seberapa komprehensifkah datanya gitu. Nah, karena data ini diambil dari berbagai hasil analisis ya, yang terbesar adalah asesmen nasional. Tentu saja asesmen nasional itu kan
bukan sembarang data gitu ya, sudah teruji dari segi validitas dan keakuratannya. Ada berbagai macam penilaian di situ, ada AKM, asesmen kompetensi minimum, ada survei karakter, dan juga ada survei lingkungan belajar. Dan tadi Pak Abdul Karim sudah menyampaikan ya, di asesmen nasional ini tidak hanya murid yang ditanya gitu, tapi juga ada guru, ada kepala sekolah. Ini untuk menjamin bahwa kita bisa mendapatkan pandangan dari seluruh pihak seperti itu. Muncul pertanyaan mungkin nih teman-teman, apakah itu akurat? Kita pasrahkan itu kepada pemangku kebijakan karena itu ada teorinya secara teori penelitian. Kita yakinkan bahwasannya itu betul-betul akurat dan betul-betul bisa menggambarkan kondisi real daripada sebuah satuan pendidikan seperti itu. Iya, menanggapi Pak Karim, memang pertanyaan ini sering ditanyakan gitu ya, kenapa sampling gitu ya, kenapa bukan populasi? Kalau dulu ujian nasional itu kan seluruh peserta didik diambil gitu ya, tapi kalau untuk asesmen nasional ini memang kita hanya melihat sampling gitu. Jadi 45 itu diperoleh dari sekitar 100 kali proses pengambilan sampling oleh pusat asesmen dengan menggunakan data aksi tahun 2017, 2018, 2019 dan dicari yang paling rendah errornya gitu ya. Nah, 45 itu kemudian ditetapkan. Kenapa sampling gitu? Karena kita menilai layanan, kita menilai kinerja sekolah. Jadi kalau sekolah berkinerja baik, siapapun murid yang disampling gitu ya. Dan ini juga ada hukum probabilitas, tentu saja hukum peluang gitu ya. Kalau sebagian besar murid yang ada di sana adalah berkompetensi baik berdasarkan dari hasil layanan yang baik, maka yang disampling pun akan keluar yang baik seperti itu. Jadi memang itu tadi sudah menjadi kita menetapkan kuota sampling memang. Jadi untuk setiap sekolah itu SMP dan SMA itu ditetapkan 45, sedangkan untuk SD itu 30 murid seperti itu. Ya, terima kasih jawabannya Mbak Siska, Pak Karim. Semoga HDIF sudah cukup puas dengan jawabannya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari N. Supriyatna. Ini mungkin saya sampaikan Pak Karim saja ya, mengenai bagaimana cara mempelajari rapor pendidikan ini atau datanya. Ini saya minta tolong untuk Pak Karim bagaimana good practice ada di SMPN 20 Kota Tangerang. Iya, terima kasih. Mungkin saya akan mencoba menjawab. Mungkin awalnya nampaknya teman-teman kita di lapangan di setiap satuan pendidikan mengalami kebingungan karena memang ketika awal kita harus masuk untuk bisa mengakses platform rapor pendidikan, apabila kita belum mengaktifkan akun belajar ID kita itu tidak akan bisa. Apalagi ketika kita menjabat sebagai kepala satuan pendidikan, kepala sekolah dengan kata lain, apabila kita akun belajar ID-nya kan kepala sekolah sebagai admin. Iya. Kalau itu belum diaktifkan, itu tidak akan bisa mengakses rapot ini. Itu yang pertama. Apabila memang belum bisa, sebetulnya itu bisa dikomunikasikan dengan operator sekolah. Untuk bagaimana caranya kita mengaktifkan. Saya takut teman-teman juga tidak semuanya ahli IT nih. Iya. Kepala sekolah termasuk saya. Bisa mungkin hanya terdiri karena bukan ahli IT ya tidak bisa sampai sedalam yang dibutuhkan. Setelah itu, apabila sudah bisa mengakses karena akun belajar ID kita sebagai admin sudah bisa, saya yakin kita pasti bisa mengakses. Kalau sudah bisa mengakses, untuk bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan di dalamnya itu tidak akan terjadi kalau kita belum membukanya. Kita buka seperti yang tadi sempat saya sampaikan di awal, bahwasanya di dalamnya tidak hanya ada tampilan capaian yang dicapai daripada sebuah satuan pendidikan tentang rapot pendidikannya. Juga di situ ada glosarium, ada bantuan yang di dalamnya juga sebetulnya ada buku saku yang bisa kita unduh. Baik buku saku untuk rapor pendidikan, buku saku untuk asesmen maupun yang lainnya. Dengan buku saku itu kita akan mendapatkan gambaran bagaimana cara mengaktifkan dari mulai akun belajar ID, juga bagaimana cara masuk kita ke platform rapor pendidikan. Mungkin itu saran saya. Pada intinya betul, kita akan merasa kebingungan kalau belum mengenal. Tapi kalau sudah mengenal, insya Allah kita sayang. Itulah pentingnya, kenal dulu baru kita sayang. Seperti itu. Terima kasih sekali Pak. Jadi banyak selain bisa mengakses, jadi di dalamnya sudah banyak materi-materi yang kita bisa gunakan untuk mempelajarinya ya Pak. Dan di pusat bantuan juga setahu saya itu ada beberapa seperti video, ada seperti pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan yang bisa kita
gunakan sebagai referensi jika kita mempunyai pertanyaan sebelumnya. Seperti itu. Dan di sana juga memang kalau ada pertanyaan yang masih belum bisa dijawab di pusat bantuan tersebut, nah kita bisa langsung bertanya, langsung ada bagian di bawah yang bisa kita gunakan untuk bertanya langsung kepada pusat bantuan ULT dari rapor pendidikan seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Konita Muflihah ya. Jadi rapor pendidikan ini kan berbasis teknologi ya. Apakah kita dari pemerintah pusat tidak merasa ini hal yang terburu-buru karena belum semua daerah di Indonesia itu sudah memiliki akses internet? Terburu-buru atau tidak terburu-buru ketika pandemi kita dipaksa ya Mas Boni ya. Mau tidak mau, suka tidak suka kita dipaksa untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Ketika pandemi terjadi selama 2 tahun dipaksa harus di rumah, pembelajaran dilakukan secara daring. Mau tidak mau kita harus bisa menguasai teknologi gitu ya. Dan memang internet ini menjadi sesuatu kebutuhan saat ini. Dan mungkin itu adalah hikmah yang bisa kita dapatkan ya dari pandemi ini. Guru menjadi lebih melek teknologi gitu ya, bisa melakukan pembelajaran secara daring melalui online. Kemudian kenapa melalui teknologi? Karena ini menjadi sesuatu yang mudah dan murah seharusnya. Kalau berbasis teknologi, kepala sekolah, dinas bisa mengakses di mana saja gitu ya. Dan mereka tentu saja diharapkan kan bisa menggunakan handphone juga atau gawai gitu ya, untuk bisa masuk ke dalam platform rapor. Kemudian itu kita tahu bahwa saat ini hampir semua mungkin ya sudah punya gawai ya, seperti itu. Jadi harapannya kita sekali tembak itu bisa mengenai beberapa hal gitu ya. Jadi meningkatkan literasi teknologinya masyarakat, juga meningkatkan mutu gitu. Ya, terima kasih jawabannya. Mungkin semoga jawaban yang diberikan Mbak Iska tadi bisa cukup tamtihah ya. Ini tadi sudah ada 5 pertanyaan dari sosial media yang sudah kita pilih. Terima kasih sekali sudah menjawab. Nah, sebelum mengakhiri podcast kita hari ini, Mbak Siska dan Pak Karim, apakah ada pesan atau kesan yang bisa disampaikan ke dinas pendidikan atau kepala sekolah lainnya? Mungkin mulai dari Mbak Siska dulu. Ya, harapan kami memang kami sudah menyediakan platform digital ini. Tentu saja harapannya ini digunakan gitu ya, dimanfaatkan sebesar-besarnya baik oleh sekolah ataupun oleh dinas pendidikan, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama yaitu pendidikan berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia itu bisa tercapai. Mungkin ada satu pantun yang ingin saya sampaikan. Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Rapor pendidikan untuk peningkatan mutu, Dirgahayu Indonesia, jayalah selalu. Mantap. Iya. Baik sekali. Kemudian kita lanjut ke Pak Karim. Apakah ada kesan atau pesan yang bisa disampaikan terutama untuk kepala sekolah lainnya? Kalau boleh saya sampaikan, mudah-mudahan ya kami harapkan dengan adanya kurikulum Merdeka ini yang tentu saja di dalamnya ada sebuah ciri khasnya dari kurikulum ini, yaitu diluncurkannya rapor pendidikan. Kami berharap tentu saja ada sinergi yang terjalin antara satuan-satuan pendidikan dengan kedinasan setempat. Yang kami takutkan apabila itu belum terjalin, ya tadi ketika pada akhirnya pemanfaatan data ini belum termanfaatkan seperti harapan pemerintah, mudah-mudahan dengan adanya terjalin komunikasi yang baik antara satuan pendidikan dengan dinas pendidikan, itu bisa betul-betul harapan pemerintah capaiannya betul-betul tercapai. Adapun di Kota Tangerang, alhamdulillah dinas pendidikan kami sudah sangat selalu perhatian, apresiatif, bahkan kami selalu didukung untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan seperti ini. Juga kalau boleh juga kami sampaikan, kalau boleh berharap ya mewakili yang lain, karena ini adalah fokusnya digitalisasi, dan kami yakin ketika Bapak Menteri meluncurkan berbagai macam program yang berhubungan dengan digitalisasi, kami yakin langkah-langkah, tahapan-tahapan sampai ke daerah, ke pelosok, bagaimana mereka bisa mengakses berbagai macam data dengan teknologinya, juga media dan yang lainnya, sarana dan prasarananya sudah menjadi pemikiran. Betul. Itu ranah kebijakan, mudah-mudahan itu secara bertahap bisa terus dikembangkan, bisa terus dilanjutkan supaya betul tadi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh wilayah di Indonesia
bisa memanfaatkan rapot pendidikan dalam rangka datanya bisa dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran di sekolah maupun capaian setiap satuan pendidikan. Adapun saya termasuk sekolah penggerak yang angkatan pertama SMP Negeri 20, tentu saja kami juga berharap mudah-mudahan bisa terus berbagi praktik baik juga pada hari ini. Kita mudah-mudahan yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat. Saya juga nggak mau kalah. Ada pantun dari saya, tak ada uang harus selalu di tangan, karena kaya bukan hanya harta. Biarkanlah takdir itu urusan Tuhan. Urusan belajar tak kenal tua, tak kenal muda. Demikian. Iya, terima kasih sekali Pak. Sangat bagus sekali pantunnya disampaikan oleh Pak Karim dan Mbak Siska. Terima kasih sekali atas pesan-pesan yang disampaikan. Karena pesan dan kesan telah disampaikan, maka kita sudah di penghujung acara atau podcast kita pada episode ini. Terima kasih banyak atas waktunya dari Mbak Siska dan Pak Karim sudah diluangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan pertanyaan-pertanyaan dari yang disampaikan di sosial media. Terima kasih sekali sudah banyak memberikan jawaban. Semoga jawaban-jawaban disampaikan ini bisa sangat berguna bagi mereka yang menonton podcast ini maupun ya kedepannya seperti itu. Sahabat pendidikan, terima kasih telah menyaksikan episode perspektif kali ini. Jangan lupa kunjungi website kami di pskp.kemdikbud.go.id. Selain daripada itu, sahabat pendidikan juga bisa mendapatkan informasi lainnya melalui sosial media kami di IG, YouTube maupun di Facebook. Akhir kata, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Salam pendidikan. Salam pendidikan.